ketika dia mensyaratkan bahwa harus ada itu, artinya kan sebetulnya senjata STY benar-benar soal naturalisasi. Buat sepak bola nasional jelek. Ini sesuatu yang buruk lah buat sepak bola nasional. Tapi itu kan ada hubungannya dengan kerja BTN. Sekarang dan saya tanya, teknik. ada identitas nggak pemainan timnas kita era STY? Nggak ada, pragmatis gitu. Tapi saya bingungnya, ada katanya media bilang ini kayak tiki taka katanya. Jadi menurut Bung Toel, apakah pilihan pemain STY ini juga kurang berkualitas atau apa memang dalam hal pemain domestik ya? Menurut saya sih dalam pemain domestik STY nggak bisa mengelaborasi kualitas pemain kita. Dan itu kan bagian tugas dari pelatih tim nasional ya, kan? Dan ada sering perdebatan kan yang secara statistik bagus di liga lokal kan nggak dipanggil. Ya, dipanggil lah kalau mau sebut nama satu, beberapa nama lain. Kalau mau nyebut kontroversi sebetulnya kan sejak September 2022 saya sudah mengkritisi itu. Jadi ada striker di Arema nggak pernah main cadangan, nggak bikin gol, tapi dipanggil tim nasional striker. Lalu kita kan bertanya atas dasar apa STY memanggil pemain timnas gitu kan? Umumnya kan by perform kan, by perform pemain itu di kompetisi kan. Nah ini pemain ini dipanggil berdasarkan apa gitu kan? Kan cadangan, nggak bikin gol gitu, tapi dia masuk skuad timnas. Titipan gitu ada nggak sih? Ternyata dijawab karena dia sudah ikut beberapa kali TC kan gitu. Dia ngerti maunya STY. Oke, kita pegang kan prinsipnya. Dia ngerti maunya STY, dia udah paham apa keinginan STY kan udah beberapa kali pelatnas gitu kan. Lalu uji coba berikutnya Maret 2023 lawan Burundi berarti. Burundi ya itu. Sebulan setelah KLB. Nah, lucunya sebuah kebetulan yang menarik nih, catat ya kalimatnya. Kebetulan yang menarik, pemain itu nggak dipanggil lagi. Karena apa? Karena wakil ketua umum PSSI waktu itu Iwan Budiantonya mundur kan. Jadi pemain ini yang kebetulan ternyata menantunya juga nggak dipanggil lagi sama STY gitu. Loh, kan kita nanya, itu pemain dipanggil berdasarkan apa? Kan katanya ini apa ngerti kemauannya. Kalau itu berarti harus konsisten dong dipanggil terus, ini enggak. Nah kebetulan yang menariknya sebulan sebelum Maret itu memang mertuanya wakil ketua umum Iwan Budianto mundur kan. Ternyata Maretnya udah gak dipanggil lagi. Sejak Maret itu udah gak dipanggil lagi tuh pemain. Gitu. Menarik juga ya cara masuk timnas loh. Banyak macamnya, banyak bahkan di macamnya. RST ya. Loh kita kan mempertanyakan. Tapi kan kadang publik kita benci gitu. Karena nggak boleh, Bung Toel nggak boleh ngomong gitu ya. Bung Toel harusnya apa? Muji-muji ya. Keren gitu. Nah nggak kalau yang tadi Bung Toel bilang kalau jadi gue sekarang gue sih langsung gue pecat STY. Nah itu apa tuh berbeda? Karena kan di luar sana kan ternyata juga banyak juga yang bilang bahwasanya pemain timnas kita juga sudah menunjukkan permainan yang naik level lah, levelnya udah mulai naik kelas. Ya itu kan lah, gitu. kalau menurut saya harus dianalisis. Kadang ini juga bagian dari setting. Banyak omongan-omongan STY setelah Piala Asia itu munculnya dari media-media Korea Selatan. Coba perhatiin. Dia bicara soal kita ini sudah level Asia media Korea Selatan. Jadi media kita tuh mengutip gitu loh. Bahwa pemain naturalisasi membuat timnas kita menakutkan itu juga media Korea Selatan. Setelah level bukan AFF tapi Asia. Media Korea Selatan juga. Iya. Terus yang habis lawan Australia itu dia media Korea Selatan bilang adalah wonder apa ya? Manusia ajaib lah gitu, pelatih ajaib gitu kan. Jadi kan aneh gitu loh. Lihat nggak gitu loh pergerakan medianya. Lihat nggak pergerakan sosmednya. Menurut saya sih nggak alamiah. Ini bukan sesuatu yang alamiah. Karena aneh kan. Iya, timnas yang kalah-kalahan pelatihnya disanjung sedemikian rupa. Kan aneh gitu loh. Dan yang kritis nggak boleh gitu loh. Yang kritis diserang. Dibilangnya pribadi gitu loh. Apa sirik atau apa. Dan kalau kita ngomong statistik. Padahal gue udah dibilang tua sama lu ya. Masih sirik aja kan lucu gitu loh. Enggak sih. Kan kalau kita kan bicara catatan sepak bola pasti kan ada statistik, ada data. Jadi ST ini sebenarnya pelatih yang bagus gak sih? Soalnya kalau gue ngeliat kan kita selalu membicarakan 2018. Ngalahin Jerman. Tapi ngalahin Jerman itu kan proses 3 pertandingan. Dan di hari itu
Korea Selatan udah nggak lolos tuh babak kedua. Iya betul. Iya kan? Kalah sama Meksiko, sama Kalah Swedia. Meksiko sama Swedia. Dan kalau nggak salah pulang dia Dilemparin juga. Lemparin malah. Iya. Nah maksudnya pelatih seperti apa sih? CV-nya kayak gimana sih yang membuat waktu itu kita begitu kepincut, lalu mungkin bukan dia level dunia, memang level level kita aja yang kejauhan. Jadi memang dia butuh pemain yang di Maksudnya upscale proporsional aja sih Sub, saya pikir. Kan memang udah kejadian di kontrak, tapi ya koridornya profesional, proporsional aja, kita objektif gitu loh. Dia achieve target nggak gitu loh. Kalau nggak achieve target ya menurut saya sih memang wajar direvisi. Bahwa kemarin Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperpanjang 6 bulan karena situasinya transisi juga kan. Dia menerima posisi di bulan Februari. Iya. Ada sebuah situasi yang riskan karena ada event-event. Maka dengan kebijakan dia, kalau saya tangkap, dia hanya memperpanjang 6 bulan. Gitu. Karena kalau diganti juga nggak bijak juga. Iya waktu kemarin Maret gitu. pemain ini, iya. Tapi kan evaluasi mesti harus jalan. Makanya saya bilang, Exco memang tugasnya untuk berpikir ngejelimet, detail, kompleks gitu loh. Karena tugasnya dia. Secara norma, statuta mengatakan adalah wewenang untuk menetapkan pelatih tim nasional atau mengganti tim nasional ya wewenang Exco. Cuma kan Exco ini harus di-feeding informasi, misalnya oleh BTN, di-feeding insight lah. Jangan sekedar informasi, insight lah gitu, data apa segala macam untuk Exco ngambil keputusan. Dan sekarang pertanyaannya, BTN-nya udah bisa ngasih insight begitu enggak? Kalau menurut saya belum gitu loh. Nah makanya kan repot kalau ini menjadi hanya beban seorang Erick Thohir gitu loh. Sementara Exco yang lain sudah menyerahkan terserah katanya. Ini juga kurang benar gitu. Walaupun kalau kita cermat, kalau kita baca misalnya yang sudah komentar soal pelatih adalah misalnya Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum. Dia waktu komentari yang nggak ngerti soal taktikal Elkan Bagot. Ya. Arya Sinulinga juga udah pecah di mulut kan. Jadi kita harus bisa baca sebetulnya. Kan Exco udah begitu gitu loh. Nggak mungkin nih insight-nya lewat podcast ini. Mungkin siapa Winning Eleven versinya Bung Toel. Kira-kira Winning Eleven apa tuh? Winning Eleven mah game. Best Timnas. 11. Timnas yang era Iya. kapan? Best 11 kita. Iya dong. Era sekarang. kapan? Yang sekarang. Yang sekarang? Iya. Yang sekarang sih, yang pemain sekarang. Iya. Nggak, yang ada dari stok yang ada kali ya. Pemain kita Iya. itu the Siapa best-nya- kalau versinya Bung Toel? Kan bisa aja beda. Siapa tahu strikernya tahu-tahu Lili Pali gitu kan. Nah, Siapa maksudnya tahu kan, itu. siapa ya tahu kan? juga bisa dicontek juga kan. Insight-nya kan dari sini. Enggak lah, kalau saya sih kritiknya begini. Apakah cara taktikal ST itu cocok sama filosofi sama kultur sepak bola kita? Tapi itu kan ada hubungannya dengan kerja BTN Sekarang dan saya tanya, kultur teknik. ada identitas nggak pemainan timnas kita era ST? Nggak ada, pragmatis gitu loh. Tapi saya bingungnya, ada katanya media bilang ini kayak tiki taka katanya. STY main itu. Serius, gue disodori. Media bilang tiki taka katanya. Yang position football kan emang kayak begitu. Passing-passing cepet. Bukan tiki taka juga lah. Enggak, jadi winning timnya siapa dulu dong tuh? Hernando Ari, Kiper. iya. Nah. Rizky Ridho, Jordi Amat. Apa nih 4-4-2? Hah? Ini ya, polanya apa? 4-4-2? Enggak, Di winning timnya versi Bung 3-4-3. Toel. 3-4-3. Ya, 3-4-3. Iya. Belakang Jordi Amat, Rizky Ridho. Kirinya siapa ya? Justin Hubner lah. Justin atau Elkan Bagot lah. Yang kiri yang saya bingung. Pratama, buat saya sih ini semuanya masing-masing punya kelebihan nih. Pratama, Shane atau Edo Febriansyah. Ya, Edo Febriansyah. Edo Febriansyah. Pratama nggak main di Liga Jepang, mainnya dikit. Ini yang disebut favoritism. Jadi udah favorit banget lah STY ini. Egi Witan lagi mainnya macet di kompetisi pun ya dipanggil aja terus gitu loh. Jadi pergantian pun Witan gitu kan, nggak mengubah situasi juga. Iya. Nggak mengubah situasi. Jadi STY ini menurut saya sih apa ya, nggak memberikan sebuah karakter identitas yang Tapi itu pas Dan gitu kadang sama- setiap match tuh selalu berubah gitu kan penuh. Iya makanya dia pragmatis. Tapi Dia persoalannya pragmatis. bisa mendasar nggak sih? Maksudnya kan ini pasti harus ada komunikasi BTN sama direktur teknik. Lalu kemudian kayak kita ngomongin Jerman lah. Jerman punya kurikulum dari SSB bahwa main di pola 352 gitu misalnya. Nah Indonesia kan nggak gitu tuh. Kan Dan sempat nggak punya tahu nih. Villanesia kan, yang dibantu oleh Luis Mia juga. Tapi kan ketika STY jadi head coach itu nggak nyambung, Ya. gitu loh, nggak nyambung. Oke lah STY punya prinsipal sendiri dalam membangun tim, tapi kan dia juga harus paham gitu loh karakter sepak bola sebuah
negaranya kan harus paham. Maka pertanyaan besar yang sebetulnya adalah apakah model STI ini cocok sama kita? Maka itu yang harus muncul di benak para exco pengambil keputusan. Dalam mereview ini, jangan semata-mata soal 16 besar. Jadi terlalu kasar gitu ukuran-ukurannya. Atau mungkin posisi pelatih kepala timnas lebih cocok misalnya STI taruh di direktur teknik untuk mengembangkan. Orang bilang kan STI bagaimana dia direktur teknik cocok, komunikasi aja nggak bisa ke pelatih-pelatih dan klub. karena dia pede, semua pemain kita nonton Nggak, dia drakor. di Menara Gading, ya kan, terlalu angkuh. Kan nonton drakor sih. Direktur teknik itu harus berkomunikasi dengan para pelatih, dengan semua stakeholder sepak bola. Karena kerja dia future untuk masa depan, untuk 5-10 tahun ke depan sepak bola negeri itu. Dia menyiapkan fondasi, dia set up youth competition, dia coaching, dia nangani kepelatihan juga, edukasi kepelatihan dan sebagainya. Itu direktur teknik. Publik percaya loh kalau dia menyiapkan landasan ke depan kan. Timnas kita 5 tahun lagi karena mainnya muda-muda. Memang harus STY terus yang pegang gitu. Kalau bukan STY bahwa pemain kita yang sekarang ada jadi jelek, belum tentu loh. Iya kan? Belum tentu. Belum tentu loh. Makanya saya lihat ini sesuatu yang nggak alamiah lah. Nggak alamiah lah. Situasi sekarang gitu, terutama di sosial media terpecah belah pro dan kontra STY. Atau dibilang tadi STY hater dan segala hater. Harusnya ada STY lover dong. Ada STY lover. Gitu ya. Mau hampir nyebut nama nih. Siapa STY lover? Cuma kan sebetulnya makanya harus ngelihat di situ ada fase 4 tahun sudah diberikan. Exco berpikir lebih detail. Apakah model STY ini cocok buat karakter, buat cara bermain kita? Ataukah yang kalau ukurannya Asia cara seperti Jepang yang lebih cocok sama kita? Pegang bola, love the ball gitu kan. Kita juga selalu punya winger-winger yang bagus gitu. Dribblernya bagus, dribblingnya bagus. Ya kalau kita sejarah lah, bukan sejarah, bukan kita mau hidup di masa lalu, bukan. Kan pemain-pemain kita jago-jago tuh kalau bicara sejarah. Love the ball gitu loh. Iya kan? Mereka punya kemampuan pegang bola gitu. Lo kok sekarang kayaknya retreat ke bawah, rebut bola, sporadis, lari gitu, nyerang. Yang disukai yang petarung gitu, yang tabrak tubruk, gerasa gerusu gitu kan. Sekarang penjelasan Rafael Strijk lebih bagus dari Sananta pun kan belum ada menurut saya sih. Ada yang bilang dia kalau nggak salah menurut STY deh, bentuk striker modern yang mampu bertahan dengan cepat dan nggak cuma diam di depan, dan kebanyakan striker kita nggak cepat balik ke belakang. Artinya pragmatis kan? Pragmatis kan? Dia butuh yang kayak gitu. Lini depan juga kan jadi PR juga tuh di Piala Asia kemarin kan. Nah kalau di U23 nanti barisan depan gitu bomber untuk mencetak gol kita kan Strijk dan Sananta tetap, iya kan? Ya Sananta kan, yang menurut saya sih leading sektor atau leading di lini itu Sananta lah. Walaupun ada hoki ya, ada Fajar Fatur Rahman gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya yang nggak pernah juga keungkap karena sangat alergi kan untuk mengkritisi atau mencoba cermat. Banyak pemain datang ke TC, tapi kemudian balik dalam kondisi cedera. Apa yang terjadi misalnya gitu. Kan nggak ada tuh yang ngamati. Harusnya direktur teknik itu bisa ngasih insight kepada para exco. Karena salah satu tugas direktur teknik juga adalah memperhatikan program latihan dari pelatih tim nasional. Mungkin tidak connect antara head coach tim nasional dengan direktur teknik, tapi karena dengan kapasitasnya dia bisa nilai programnya apa gitu loh. Nah sekarang contoh waktu lawan Libya, kalah 0-4 kan, yang uji coba pertama. Alasan di medianya apa? Karena baru latihan taktik sehari. Selama ini TC latihannya fisik terus gitu loh. Berarti kan kita nggak salah dong kalau nangkep asumsi bahwa STY ini memprioritaskan soal fisikal gitu loh. Fisik aja terus. Lalu yang kejadian terhadap Sananta, kata pelatih Persis, dikirim ke tim nasional sehat, balik ke klub cedera. Jadi pertanyaannya apa yang terjadi di tim nasional gitu loh. Nah itu kan nggak pernah terungkap. Orang bola ada ngomong di belakang bla 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 bla, tapi di belakang gitu dalam ruang-ruang gelap, karena kalau dia ngomong takut diserang lagi, lokal pride lagi. Gitu loh.